Kita akan jelaskan makna dan juga tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat 106 suratul Baqarah yang artinya, ayat yang kami batalkan atau kami hapus ya, atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi sababun nuzul atau sebab diturunkannya ayat ini, di sini ulama ahli tafsir mengatakan, ruwiya annal yahuda qalu ala ta'jabuna li amri Muhammad ya'muru ashabahu bi amrin thumma yanhahum anhu wa ya'muruhum bi khilafihi. Orang-orang Yahudi itu pada kowar-kowar itu. Ada istilahnya membuat berita-berita ke orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Gimana kok kalian itu bisa terpengaruh dengan ajakan Muhammad? Muhammad itu loh membaca Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Nah, nanti kadang beberapa ayat atau itu dihapus ayatnya itu, atau dinasah kalau dalam bahasa usul fikihnya. Nah ini kok kayak gitu kok kamu ikuti? Berarti Quran itu kan bukan dari Allah, ya dari Muhammad sendiri. Wong kadang dia mengatakan sudah ayat ini sudah dihapus, diganti yang lain. Maka akhirnya Allah turunkan ayat ini. Nah ini Allah menjawab, tidak ada satu ayat pun yang dihapus oleh Allah atau dihilangkan dari ingatannya baginda Nabi Muhammad, kecuali pasti dan pasti Allah mendatangkan gantinya ayat tersebut yang lebih baik, atau paling tidak sebanding dengan ayat yang telah diganti oleh Allah atau dilupakan dari ingatannya baginda Nabi. Dan setelah itu Allah pun mengatakan, tidakkah kamu tahu Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Yaitu kalau Allah Maha berkuasa sesuatu, tentunya kita memahami yang indah-indah dalam aturan Al-Quran. Allah kok menghapus ayat ini, ya memang yang paling maslahat, yang paling manfaat untuk umatnya baginda Nabi Muhammad ya seperti itu. Memang dulu awal-awal ada ayat begini-begini contohnya gitu. Setelah itu imannya para sahabat semakin kuat, semakin mantap keyakinannya. Nah, akhirnya memang ada beberapa ayat yang dinasah ya, atau dihapus. Ini penjelasannya agak panjang dalam usul fikih nanti ya, dalam pelajaran di pondok pesantren ya. Intinya apa? Al-Quran yang sudah ada ini itulah yang terbaik dan tercocok untuk umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang berikutnya, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Yang artinya, tidakkah kalian tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagi kalian pelindung satupun dan penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk juga menyangkal itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan tadi kok ayatnya kok digonta-ganti gitu. Nah kalau sekarang melihat orang-orang Yahudi Nasrani dalam kitabnya malah bukan hanya diganti, diselewengkan. Nah, hanya disampaikan ayat-ayat yang cocok atau yang sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka. Sedangkan kalau Al-Quran itu tidak seperti itu. Bahkan Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat, bahkan nanti akhirnya pun sampai di surga juga. Maka di sini Allah menjelaskan lagi, tidakkah kamu tuh tahu
bahwasanya bagi Allah itu ya kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Kalau seandainya misalkan Allah membuat aturan begini-begini, lah kok dipandang ini imannya para sahabat sudah baik, sudah menikah, terus diganti, yaitu hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian langsung diterangkan, kok kamu macam-macam seperti itu? Tidakkah kamu tuh tahu, kamu tuh nggak ada yang bisa nolong kamu, tuh nggak ada kecuali Allah. Maka kita tidak boleh istilahnya bersuudzon atau berprasangka buruk kepada aturan-aturan Allah, itu nggak boleh. Kita tetap meyakini, bahkan di dalam hati kita itu selalu husnudzon. Ini kok kata orang-orang nggak cocok. Yang nggak cocok itu bukan aturannya, tapi orangnya itu. Nah, kalau seandainya dia memahami hikmah-hikmah, memahami manfaat-manfaat, maslahat-maslahat dalam aturan Allah, justru dia malah akan senang. Alhamdulillah, Allah sudah berikan petunjuk. Nah, aturan hidup, aturan berkeluarga, aturan bermasyarakat, bahkan aturan mulai dari kelahiran sampai kematian itu sudah diatur di dalam agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 108, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Yang artinya, ataukah kalian hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, yaitu Nabi Muhammad, seperti halnya Nabi Musa pernah diminta Bani Israel dahulu, barang siapa menggantikan iman dengan kekafiran, maka sungguh ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi Allah pun menasihati umat ini, sudah kamu tuh nggak usah tanya-tanya ayat ini kok diganti, dinasah, dihapus oleh Allah, kemudian diganti dengan ayat yang lain. Nggak usah tanya seperti itu kepada nabimu, Nabi Muhammad. Nanti malah perbuatan kamu seperti perbuatannya orang-orang Bani Israel. Banyak tanya, banyak ngengkel, banyak menyangkal apa yang disampaikan oleh nabinya, itu Nabi Musa. Akhirnya apa? Mereka tidak kuat mengamalkan. Nah, jadi kita itu kalau mendengar perintah Allah dalam Al-Quran, perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah dalam hadisnya Nabi, yang ada itu apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan perintahnya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, lalu kami akan mentaatinya. Insya Allah ya. Nah, itulah sifatnya orang-orang iman. Kalau sifatnya orang-orang kafir, sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami menentang, kami membangkang gitu. Nah, maka Allah langsung menjelaskan secara jelas, barang siapa yang dia rela mengganti iman yang sudah diberikan oleh Allah, iman yang sudah dianugerahkan oleh Allah, lah kok diganti dengan kekafiran, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang berikutnya 109, wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Yang artinya, banyak di antara ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman. Nah, jadi ini sifatnya orang-orang Yahudi. Sifatnya orang Yahudi bagaimana? Yaitu para sahabat yang sudah iman kepada Nabi, atau mereka dari mereka yang sudah iman kepada ajarannya baginda Nabi Muhammad, nah itu mereka tetap berusaha supaya keluar dari agama Islam lagi atau supaya murtad gitu. Nah, maka inilah pentingnya saudara muslim kita itu kita bentengi dengan iman yang kuat, dengan keyakinan yang mantap, nah, kemudian dibentengi dengan cara membuat majelis-majelis taklim, membuat majelis zikir, dan ini supaya imannya itu tidak copot gitu. Apalagi kalau
ada hamba-hamba Allah yang mau mengucapkan 2 kalimat syahadat menjadi mu'alaf. Nah, maka ini berikutnya kita bentengi dengan hal-hal yang baik tadi. Dan suasana iman, suasana dakwah, suasana akhlakul karimah, saling memuliakan, saling bantu membantu. Bahkan dikatakan aslinya, ya bukan aslinya, memang agama Islam itu sebenarnya agama yang sangat-sangat indah. Nah, kok orang itu kalau seandainya ada yang lari dari agama Islam, nah itu yang keliru itu bukan Islamnya, tapi saudara muslim kita sendiri. Kenapa kok menjadikan asbab orang lain menjauh dari agama Islam? Mungkin ada hal-hal yang belum diamalkan, aturan-aturan agama Islam yang belum dipraktekkan, sehingga orang lain memandang, oh orang Islam kok seperti itu ya. Nah, memandang dengan pandangan yang tidak baik. Nah, maka inilah kita akan menyempurnakan agama Islam itu dengan cara belajar. Istilahnya ulama-ulama Jawa napa purun ngaji gitu. Tiang Islam niku purun ngaji. Insyaallah Pak nggih. Ya. Nah. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah melanjutkan di sini hasadam min 'indi anfusihim, karena rasa dengki dalam diri mereka. Ya, dengkinya yang seperti sudah kita sampaikan, kok Nabi akhir zaman kok dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel gitu. Di antaranya itu. Karena rasa dengki yang ada di dalam hati mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau orang-orang Yahudi Nasrani usaha supaya orang-orang yang sudah masuk Islam dimurtadkan lagi gitu. Ya ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya sabar dulu, ya maafkan. Kalau seandainya mereka dengki, iri dan lain sebagainya, sudah maafkan. Sampai nanti Allah sendiri yang akan berikan keputusan. Maksudnya keputusan apa? Ada kalanya mereka disiksa atau diazab oleh Allah, ada kalanya Allah memberikan hidayah atau petunjuk di dalam hati mereka, sehingga mereka mau mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi kita orang Islam seperti itu juga, menyampaikan agama, mengajak orang kepada kebaikan, saling ingat mengingatkan, ya itu sudah kewajiban kita begitu. Mereka menerima atau tidak menerima, dapat hidayah ataupun tidak, itu sudah menjadi keputusan Allah. Yang penting kita mengerjakan perintah Allah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Ayat 110 yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kalian kerjakan untuk diri kalian, kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, ini termasuk membentengi Islam adalah dengan cara mendirikan sholat dengan tertib. Tadi kan cerita, ya Allah bercerita supaya orang-orang yang baru masuk Islam imannya terjaga, karena orang-orang kafir pun masih berusaha supaya mereka murtad kembali gitu. Nah, maka ini penjagaannya diantaranya apa? Iqamus sholah, mendirikan sholat. Maka alhamdulillah ini kalau di daerah kita, masya Allah, di negeri kita azan berkumandang 5 waktu. Nah, tidak ada larangan. Fasilitas ibadah Allah mudahkan. Masjid-masjid sekarang sudah mulai bagus-bagus, ya. Kamar mandi ada, tempat wudunya juga sudah ada, listriknya ada. Nah, alhamdulillah. Tinggal bagaimana fasilitas yang Allah sudah berikan kepada kita, kita gunakan semaksimal mungkin. Gitu. Di antaranya itu dengan cara mendirikan sholat. Lah, mendirikan sholat ini sebagian ulama memahami bukan hanya sekedar takbir Allahu Akbar, sami Allah, bukan hanya itu saja.
Tapi kita ada usaha keluarga kita usahakan semuanya, ayahnya, ibunya, anaknya, menantunya, cucunya, semuanya usaha mendirikan sholat juga. Begitu juga tetangga-tetangga kanan kiri rumah kita. Nah, inilah makna iqamus sholat. Karena semakin banyak orang menjaga sholat 5 waktu, lebih-lebih menjaganya dengan cara yang dicontohkan Nabi, yaitu dengan berjamaah. Masya Allah. Nah, di sini akan tampak kejayaan agama Islam, akan tampak keindahan Islam. Dan sebagian ulama ini memahami juga iqamus shalah ini adalah hablum minallah, hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang kedua, wa atuz zakah, dan bayarkanlah zakat. Inilah hablum minan nas, hubungan antara hamba dengan hamba yang lain. Jadi kalau ada orang misalkan mu'alaf, bisa jadi kan dia diusir oleh keluarganya. Lah maka ini kalau seandainya hablum minan nasnya orang-orang Islam itu baik, maka dia diperhatikan. Ini orang ini diusir dari keluarganya, nggak punya tempat tinggal, nggak punya tempat berteduh, bahkan pakaiannya pun nggak boleh dibawa. Lah kita sebagai orang Islam ada zakat, ada sedekah, ada infak. Nah, termasuk yang kita perhatikan orang-orang yang seperti itu. Begitu juga orang-orang yang tidak ada fasilitas, dia sebenarnya ibadahnya itu luar biasa semangatnya. Nah, maka dengan adanya ita'uz zakah, membayar zakat, lah orang-orang seperti ini untuk akan tercover, akan teropeni, akan kerawat dengan adanya amalan dalam agama Islam yang namanya membayar zakat. Apalagi kalau Masya Allah ya, ada baitul mal gitu ya. Kemudian orang-orang yang diberikan kelonggaran rezeki, mungkin setiap harinya menyisihkan berapa rupiah, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah dikumpulkan untuk memberikan santunan-santunan kepada hamba-hamba Allah yang baru masuk Islam, atau hamba-hamba Allah yang betul-betul kekurangan di dalam ekonominya, sehingga masuk dalam firman-Nya Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian semua salinglah bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, di dunia kerjasama urusan takwa, urusan kebaikan, nanti di akhirat kerjasama bareng-bareng masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Allah berfirman dalam ayat 111, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani. Itu hanya angan-angan atau lamunan mereka. Katakanlah wahai Muhammad, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani itu sudah mentok ya, membuntu orang-orang untuk menjadi mu'alaf atau menjadi orang yang bersyahadat 2 kalimat syahadat, nggak bisa. Kan macam-macam ya, manuver-manuver mereka untuk membuntu dakwahnya orang-orang Islam. Nggak akan bisa ya. Karena agama Islam itu kalau didakwahkan itu seperti air yang mengalir. Dia sinten sing saged bendung air mengalir itu. Nah, walaupun diberi bendungan, ketika sudah penuh kan akhirnya meluap juga, gitu. Nah, bahkan dia meresap ke akar-akar ya, ke urat-urat bumi itu. Nah, itulah indahnya agama Islam. Nah, maka mereka akhirnya menggunakan jurusnya apa? Nggak bisa. Mereka orang Islam itu nggak akan masuk surga. Yang masuk surga hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka ini disangkal oleh Allah, nggak bisa. Tilka amanihum, itu hanya angan-angan mereka. Gitu. Bahkan baginda Nabi diperintahkan, kalau seandainya yang masuk surga itu hanya orang-orang Yahudi Nasrani, datangkan buktinya sekarang. Nah, mana kamu punya dalil itu, mana punya hujah mana gitu. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, baginda Rasulullah SAW menyabdakan, nanti di akhirat kelak
tidak ada nabi satupun yang masuk surga sebelum nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Nabi Muhammad masuk surga, baru nabi dan rasul yang lain diperintahkan oleh Allah untuk masuk surga. Setelah itu dari kalangan umat tidak ada satu umat pun sebelum umatnya baginda Nabi Muhammad, nah ini masuk surga, nggak ada. Ya. Setelah umatnya baginda Nabi Muhammad masuk surga, baru umat-umat yang lain masuk surga. Inilah istimewanya umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis sekalian, ayat yang berikutnya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat 112 yang artinya, tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat kebaikan, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut sedikit pun pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi kalau orang itu sudah pasrah diri, aslam, berarti masuk agama Islam, ya, di antara maknanya begitu. Memasrahkan dirinya dengan aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam, memasrahkan atau menundukkan dirinya dalam aturan yang dibawa Nabi Muhammad, ya ini sudah wahwa muhsin, dia itu orang yang berbuat baik. Nah, kalau orang itu sudah dikatakan berbuat baik, ya Allah akan memberikan pahala ganjaran kepada dia. Di antara ganjarannya akan dimasukkan ke dalam surga. Mugi-mugi termasuk kita sedaya. Amin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah ketika masih hidup di dunia, wala khaufun alaihim. Orang itu kalau Islamnya sempurna, ya, imannya mantap, dah nggak ada rasa takut sedikit pun. Nah, adanya diancam orang begini begitu dalam Islam, ada doa-doa penjagaan. Di antaranya ayatul kursi. Di antaranya lagi seperti yang pernah kita ceritakan, dalam kitab sejarah, Nabi dikepung orang-orang kafir, ya. Nabi diberikan wahyu oleh Allah membaca ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Orang sudah ngepung, Nabi keluar masuk rumah beliau sendiri, mereka matanya melek tapi tidak kelihatan. Itulah kuasa Allah. Nah, maka ini dalam Islam sebenarnya sudah sempurna. Tinggal diri kita hari tambah hari, ilmunya bertambah, amalnya bertambah. Begitu juga dakwahnya menyampaikan kepada umat semakin bertambah. Nah, itulah yang nanti akan menjadi amal jariyah, ya. Amal yang terus pahalanya itu mengalir, gitu. Kita ada usaha mengajak orang lain, mengingatkan orang lain, ya. Insya Allah Bapak Ibu, ya. Monggo Mas. Alhamdulillah. Sesi berikutnya tanya jawab. Kesempatan pertama, monggo ibu-ibu. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya saya. Monggo. Mohon dijelaskan tentang perbedaan musibah, ujian, cobaan, dan bala. Azab. Azab, Ya, itu saya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang musibah, ujian, bala atau azab. Ini memang seakan-akan itu sama, tapi sebenarnya berbeda. Kalau ujian atau imtihan dalam bahasa Arabnya
Nah itu sebenarnya kan memang uji coba dari Allah kepada hambanya. Ini hamba ini sebenarnya lulus atau tidak gitu. Nah, maka ini dikatakan imtihan. Kalau dia lulus ya alhamdulillah ya. Kalau tidak lulus, nah ini bisa nanti diulang kembali ujiannya itu. Nah, kayak di sekolah itu kan ada namanya her ya. Nah, itu namanya imtihan. Jadi kalau imtihan itu memang apa namanya? Kalau orang bisa mensikapi dengan baik, justru malah menjadi asbab derajat dan pangkat dia naik di sisi Allah. Nah, kalau yang namanya musibah, ya musibah itu dengan azab itu kurang lebihnya sama, cuman itu tadi kalau musibah itu bisa berarti untuk umum, orang iman atau tidak iman bisa terkena musibah tersebut. Contoh terjadinya tsunami, banjir, longsor, itu kadang orang-orang iman pun terkena kan. Nah ini sebenarnya musibah-musibah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Orang yang iman terkena musibah, orang yang kafir juga terkena. Nah ini Allah sudah menjelaskan juga. Kalau seandainya orang-orang itu mau iman, mau mengamalkan agama, itu musibah yang sifatnya kecelakaan itu tidak akan terjadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala merubah aturan alam. Contohnya tsunami tadi yang aslinya air laut pun ya diam tenang. Lah kok tiba-tiba naik seperti gunung. Nah, akhirnya membawa malapetaka untuk umat ini. Nah, ini diantaranya ada hadis yang menerangkan orang ini kalau melihat kemungkaran kok tidak ada usaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar, memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah ini sudah, nanti kalau seandainya terjadi musibah Allah sudah murka, nah, maka ini nanti orang iman dan tidak iman pun kena semua. Tapi kalau azab ini lebih digunakan untuk orang-orang yang tidak beriman, khususnya nanti ketika di akhirat. Nah, ketika di akhirat maka orang yang sudah diputuskan oleh Allah mati dalam keadaan tidak iman langsung dinas fariqun finnar. Nah, satu golongan akan masuk ke dalam neraka. Lah orang yang mau iman wa fariqun fil jannah, satu golongan dia akan masuk ke dalam surga gitu. Jadi kalau azab itu nanti lebih spesialisnya adalah siksaan Allah, malapetaka yang datangnya dari Allah yang khusus untuk orang-orang yang tidak iman. Tapi kalau musibah atau imtihan itu bisa kepada siapa saja. Nah maka inilah Allah menerangkan juga dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah tidak merubah aturan alam sehingga orang-orang sendiri itu yang merubah, akhirnya Allah merubah gitu. Nah, orang-orang disuruh iman, nggak mau iman. Bahkan sebagian merubah amalannya, yang aslinya iman menjadi tidak iman, yang aslinya baik menjadi buruk. Nah ini Allah pun menurunkan musibah-musibah atau kecelakaan-kecelakaan. Ya. Mengatakan ibu satu lagi untuk ibunya. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan 5 tingkatan derajat manusia, di antaranya muslim, mukmin, muhsin, muhlisin, dan mutakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 5 jenis orang yang digolongkan tadi. Muslim itu setiap orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Lah, kalau dia sudah Islam terus meyakini dengan seyakin-yakinnya terhadap rukun iman yang ada 6 itu. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasulnya Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ini bukan hanya sekedar di lisan, tapi sudah menancap dan merasuk ke dalam hati. Itulah yang namanya orang mukmin. Dari muslim menjadi mukmin.
Lah kemudian dia tingkatkan pangkat atau derajatnya, muhsin atau muhsinin. Kalau muhsin itu mufrad untuk individu satu orang saja. Tapi kalau muhsinin atau muhsinun itu jamak, banyak orang, 3 ke atas gitu. Nah ini orang yang ihsan. Nah ini diantaranya Nabi sudah menyabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh malaikat Jibril itu. Nah, malaikat Jibril nyamar menjadi seorang manusia, kemudian tanya kepada Nabi, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi pun memberikan jawabannya, ta'budallaha ta'ala ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah itu membayangkan seakan-akan Allah itu hadir di depan kamu. Kata Nabi begitu. Itulah namanya orang yang muhsin. Jadi kita kemana saja itu selalu menghayal dan membayang-bayangkan Allah itu loh di hadapanku, kok aku berani tidak taat kepada Allah. Nah, maka itu namanya muhsin. Atau derajat ihsan yang kedua, merasa diawasi oleh Allah. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa merasa kamu memandang Allah di hadapan kamu, ya kamu bayangkan seakan-akan Allah melihat kamu, mengawasi kamu. Ini juga dikatakan darajatul ihsan atau muhsinin ya. Kemudian yang berikutnya mukhlisin atau mukhlisun, itu juga boleh. Nanti kaitannya dengan ilmu bahasa Arab ya. Itu orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas, dia itu hatinya sudah betul-betul murni, amal apa saja tidak mengharapkan sanjungan dari makhluk manapun, tidak mengharapkan imbalan jasa dari makhluk manapun, dia hanya ingin mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah. Itulah yang namanya mukhlis. Nah itu orang ikhlas itu ada tandanya. Di antara tandanya orang ikhlas itu kalau ngamal istiqomah, sholatnya istiqomah. Kalau sudah niat ngaji ya juga ngajinya istiqomah. Mungkin termasuk kita saya, oke? Nah, itu orang mukhlis. Lah kemudian muttaqin atau muttaqun juga boleh. Itu adalah orang yang takwa kepada Allah. Lah orang takwa kepada Allah inilah tingkatan yang paling tinggi. Sudah semua aturan agama mulai dari alif sampai ya, mulai dari A sampai Z ya. Mulai dari sampul Al-Quran yang depan sampai sampul Quran yang belakang, mulai dari hadis yang kecil sampai kutubus sittah, semuanya kok diamalkan dalam kehidupannya, itulah orang-orang yang bertakwa. Amalan hati juga diamalkan, bagaimana cara menata lisan, menata mata, menata pendengaran. Nah itulah yang namanya orang takwa. Nah ini kalau sudah takwa, baru Allah Subhanahu wa taala menampakkan keberkahan-keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sungguh seandainya penduduk suatu desa mereka iman, wattaqaw dan juga mereka bertakwa, nah ini Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan. Begitu juga kalau seandainya satu keluarga menampakkan kehidupan iman dan takwanya, keluarga itu nanti akan dapat barokah. Amin ya. Nah, kalau individu nanti berkahnya juga kembali kepada individu. Jelas Bu ya? Alhamdulillah. Oke, untuk ibu-ibunya cukup dulu. Berikutnya bapak-bapaknya, tapi kita punya janji tak tawarkan pertama kali Pak Budi. Nah, ada pertanyaan? Oh, bukan. Ada. Waalaikumsalam.
Ini yang akan tidak dengar suruh pakai ini. Iya, monggo. Sujud sahwi. Terima kasih. Saya mau menjelaskan. Iya. Yang pertama dalam kita menjalankan sujud sahwi ada 2 sujud dan di antara 2 sujud itu apa juga membaca doa seperti Sholat biasa. Yang kedua, apabila kita datang ke masjid kemudian waktunya istilahnya mepet, bisa melaksanakan 1 sholat sunnah saja, yaitu mana yang dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama tentang sujud sahwi, kan 2 kali sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud sahwi tersebut, apakah doanya sama dengan duduk antara 2 sujud sholat biasa itu? Maksudnya bukan sujud sahwi. Jawabannya ya. Ketika duduk antara 2 sujud sahwi kita baca itu Rabbil firli warhamni. Kalau seandainya takut kepanjangan, ya boleh diganti dengan tasbih subhanallah gitu. Atau paling enggak Rabbil firli warhamni gitu aja. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kalau seandainya kita datang ke masjid, kan disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah. Nah, sedangkan kita itu nggak cukup, kok cukupnya hanya 1 rakaat. Di sini sudah ada kaidah dalam fikih. Kalau seandainya kita menghadiri sholat jamaah, kita datang kok iqomah, seandainya kita takut ketinggalan sholat jamaah, ya sudah, sholat sunnah kita batalkan. Nah, nanti boleh dikerjakan setelah selesai zikir. Sholat qobliyah itu boleh dikerjakan setelah zikir, itu boleh, atau setelah sholat fardu. Mengatakan Pak ya. Tapi kalau seandainya kita tahu ini kebiasaan imam itu masih panjang, masih menata shaf, walaupun kita cukupnya 1 rakaat, sudah iqomat, kita tambah lagi 1 rakaat, kok masih cukup, tidak ketinggalan sholat jamaah, maka sebaiknya disempurnakan. Begini saya sholat tahiyatul masjid sama sholat qobliyah. Itu yang dikerjakan yang qobliyahnya atau yang qobliyahnya? Oh, mengatakan. Nah, kalau seandainya waktunya panjang, ya sebaiknya dikerjakan dua-duanya. Ya tahiyatul masjid, ya qobliyah subuh. Tapi kalau seandainya mungkin rada greges awake, rada satu sholat itu sudah mewakili tahiyatul masjid juga. Cuman kalau seandainya dikerjakan, kan kalau tahiyatul masjid sendiri 2 rakaat, qobliyah 2 rakaat, kan sholat sunnah kita menjadi 4 rakaat, itu lebih banyak pahalanya. Dalam sebuah riwayat itu disampaikan dalam kitab fikih itu, maka na aktsaro fi'lan kana aktsaro fadlan. Orang kok banyak amal perbuatannya, ya nanti akan banyak anugerah dan rahmat dari Allah. Mengatakan Pak monggo. Monggo berikutnya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua para jamaah waktu yang sudah dikasihkan kepada kami. Kami akan minta penjelasan saja masalah sholat imam dan jamaah. Dan kebetulan sering saya ketemu itu beliau. Misalnya seperti sering yang sholat imam sama jamaah kami itu, di situ masuk di dalam tempat ibadah itu sudah ada yang orang yang sholat. Terus kebiasaan jamaah kami itu tetap mengajak sholat berjamaah dengan kami. Terus yang lebih baik dan sebaiknya itu menunggu selesai orang yang sudah sholat di situ, apa kami tetap mendirikan sholat berjamaah dengan orang yang lain. Itu karena katanya itu kalau mau menjalankan sholat berjamaah itu harus nunggu selesai orang yang sedang sholat. Yang bagaimana yang terbaik atau bagaimana sebaiknya, harus kita sholat sama-sama
Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Memang di antara hikmah disyariatkan atau disunnahkannya sholat berjamaah itu kan biar hati-hatinya orang Islam itu bersatu, rukun, damai, ngaten nggih. Nah, ini kalau seandainya kita misalnya terjadi datang ke suatu tempat ibadah kok sudah ada sholat jamaah duluan, nah, maka kita ikut sholat jamaah tersebut. Kalau seandainya kita tidak kerso, misalkan mungkin kita tahu sholat imamnya itu mungkin fatihahnya nggak benar ya, nah, maka kita nunggu biar mereka selesai duluan, kemudian baru kita dan rombongan kita membuat jamaah yang berikutnya. Jelas Pak ya? Yang sholat itu bukan berjamaah tapi sholat sendiri. Nah, kalau sholat sendiri ya kalau dalam suatu tempat ibadah yang diresmikan oleh pengurus masjidnya itu yang mana, itulah yang afdol. Bahkan yang berat itu siapa yang jadi imamnya, siapa muadzinnya gitu. Makanya kalau dalam tertib teman-teman jamaah tabligh itu kan kita datang ke satu tempat itu kita nggak boleh ngutik-ngutik, kita ingin jadi imam di situ, ingin jadi muadzin di situ nggak boleh. Biar orang tempatan, karena mereka sudah ada pengurus, sudah ada takmirnya. Kita sebagai pendatang atau sebagai tamu, nah, kita mengikuti program yang sudah ada di situ. Makatan Pak ya? Nggih, makatan nggih. Oke, satu lagi tadi monggo. Nggih, monggo. Pak Nopo, silakan Pak. Hati macen mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan diri. Nggih. Saya murid baru, santri baru. Yang 3 kali, tidak 2 kali nanya. Petunjuk Rasul Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian seperti hari-hari saya sholat. Kemudian dari kecil saya diajari sholawatnya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini saya pakai sampai sekarang. Yang saya tanyakan pasti Rasul tidak menggunakan sayyidina. Nah, siapa yang pertama menggunakan sayyidina dan kapan? Itu saja. Terus yang kedua, mohon maaf, ini pertanyaan kecil. Kol-kolah yang ada tasbihnya seperti mata bayan Allahul Haqq, itu bedanya dengan kol-kolah yang tidak ada tasbihnya apa? Karena yang ada tasbihnya itu karena saja dari 2 huruf yang double huruf, pahalanya juga double. Yang tidak tasbih, yang tidak double gitu aja. Terus kemudian yang satu lagi makhraj dan sifatnya huruf yang hampir mirip angkodo dobro. Itu do dengan do itu mau dijelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama tentang Sayyidina Muhammad. Memang kalau di dalam hadis, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari sendiri itu Nabi mengajari membaca sholat Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ibaratnya begini, masa orang itu minta kepada orang lain untuk dimuliakan. Sayyidina itu kan artinya kalau dalam bahasa kita tuan. Kan Nabi tentunya kan tidak, wahai umatku, kamu kalau manggil saya Sayyidina Muhammad, Tuan Muhammad ya, tidak ya. Berarti kan kalau ada orang minta seperti itu, kan berarti orang sombong atau takabur. Yang pertama ngajari Sayyidina itu siapa? Makanya kalau jelas kirim. Nah, kemudian misalkan begini, enten putra manggil tiang sepuhe kok langsung namine, kan namine napa? Jangkar. Berarti kan mboten
sopan. Lah napa mulai sakniki kita umatnya Nabi kok manggil Nabi langsung Muhammad itu. Padahal Nabi Muhammad itu kan yang akan memberikan syafaat kepada kita. Nah, maka di sini para alim ulama itu beristihad. Ya, sudah kalau membaca sholawat itu ditambahi kalimat Sayyidina Muhammad. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang pertama kali? Ya, di sini saya belum tahu, Pak. Nah, cuman kita sendiri sudah mempraktekkan lama kalau baca sholawat ketika sholat khususnya dengan kalimat Sayyidina Muhammad. Mengatakan nggih? Nah, insya Allah kalau enggak zamannya sahabat ya zamannya tabiin. Ya, sahabat itu zaman para sahabat yang ketemu Nabi. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan qalqalah. Ya, bedanya begini, kalau yang bertasydid mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Nah, agak mandek sedikit itu untuk menunjukkan kalau di situ hakikatnya qaf yang double. Kalau tidak ada tasydidnya, qul huwallahu ahad, ahad biasa. Seandainya dal kok bertasydid, ini seandainya saja, berarti ya sama dengan kalimat al-haqq gitu atau ahad. Nah, itu cara pengucapan, ya. Kemudian tentang perbedaan antara dhad dengan dha, ini tentunya sangat berbeda. Kalau dha ujung lidah ditempelkan ujung gigi yang atas. Al-qadha. Nah, kalau dhad itu lesan yang sebelah kiri, kata Sayyidina Umar yang mudah itu makhrajnya sebelah kiri, lesan ditempelkan mulai dari gigi geraham paling belakang sampai gigi taring. Dha. Inilah makhraj yang paling sulit dalam huruf hijaiyah itu. Nah, makanya perlu belajar. Lah kadang orang mengucapkan angkobo, nah, ini apa pipine blendung. Nah ini kurang tepat bahkan keliru karena makhraj tidak ada kaitannya dengan pipi, kaitannya dengan lesan dan gigi. Mengatakan bagaimana? Jelas insyaallah. Insyaallah cukup dan ini dilaporkan ya. Jemaah kita, muadzin kita, Mas Manto, Pak Manto, di dalam rangka pemulihan habis operasi. Mohon doanya. Mungkin sahabat dan sesepuh kita Bapak Mawanto nggih. Enggal-enggal dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi saged aktivitas kembali, saged ngaos kembali, bahkan dipun paringi sedaya kelepatan-kelepatanipun berkah pujian sakitipun Allah sepunten sedanten dosa-dosanipun. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.